pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengamankan keributan seorang polisi di Kabupaten Asmat, tewas dianiaya pelaku. Berpura-pura membeli bensin, anggota KKB membacok pedagang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus kriminal tinggi dalam 2 pekan, ratusan mahasiswa tuntut jaminan keamanan dari pemerintah dan polisi. Seorang pria terluka parah tergeletak di pinggir jalan akibat dibacok di kawasan Kudamati, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Pria itu terkapar setelah menjadi korban pembacokan oleh seorang pelaku yang juga tinggal di wilayah tersebut. Warga yang melintas melapor ke polisi dan korban langsung dibawa ke RSUD Merauke. Buntut penganiayaan pemuda, warga di Jalan Kudamati memblokade jalan menggunakan ban bekas. Polisi langsung ke lokasi dan membuka blokade sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan polisi masih memeriksa sejumlah saksi serta mencari pelaku. Terjadi penganiayaan di Jalan Kudamati. Kemudian setelah terjadi penganiayaan itu ada sebagian masyarakat terkait dengan keluarga korban yang melakukan aksi balas dendam. Aksi balas dendam dan mereka melakukan pengerusakan kurang lebih ada 2 rumah di Kudamati di jalan bagian tengah dan melakukan pembakaran ban mobil dan setumpuk kayu, itu 2 titik pembakaran. Setelah petugas mendengar ada aksi tersebut, kami melaksanakan patroli untuk pencegahan itu. Ketika kami tiba di TKP, para pelaku sudah tidak ada semua. Polisi mengimbau keluarga korban mempercayakan kasus penganiayaan itu ke Polres Merauke. Untuk mengantisipasi adanya blokade jalan, polisi masih berjaga di lokasi dan rutin berpatroli di lokasi Kudamati. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke, Papua Selatan merilis informasi bahwa wilayah Papua Selatan telah memasuki musim hujan untuk periode tahun 2025. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Merauke, Junita, mengatakan sejak bulan September hingga Oktober 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Papua Selatan mulai meningkat, meski belum merata dan intensitasnya masih tergolong ringan hingga sedang. Memasuki bulan November, BMKG memprediksi curah hujan masih akan terjadi. BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir dan angin kencang yang dapat terjadi selama periode musim hujan ini, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan genangan dan pesisir. Saat ini di bulan November, wilayah Papua Selatan rata-rata sudah memasuki musim hujan. Dan untuk di wilayah Kabupaten Merauke sendiri sudah memasuki musim hujan rata-rata di bulan September, Oktober hingga November ini. Untuk puncak musim hujannya sendiri itu akan terjadi diprediksi pada bulan Januari, Februari hingga Maret nanti. Untuk himbauan sendiri dari BMKG, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca dan iklim dari situs resmi dari kami maupun sosial media kami di info BMKG Merauke terkait dengan potensi peringatan dini curah hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan juga angin kencang, dan perlu diwaspadai akan adanya potensi cuaca ekstrim pada musim hujan nanti dengan cara membersihkan lingkungan sekitar dan mempersiapkan irigasi dan juga resapan air.
BMKG mengimbau nelayan terus mencari informasi terbaru di kanal BMKG seperti media sosial dan website resmi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini pemerintah bersama DPR RI tengah menggodok rencana penurunan ongkos naik haji untuk tahun 2026. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar biaya haji dapat ditekan semaksimal mungkin agar umat Islam tidak terbebani, termasuk bagi mereka yang telah masuk daftar tunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Kebijakan ini disambut gembira umat Islam di Merauke. Mereka menilai upaya pemerintah menurunkan ongkos biaya haji akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Kita tahu bersama dengan kondisi ekonomi kita yang belum baik atau tidak baik-baik saja ini, kami sangat berterima kasih dan kami minta supaya penurunan ini semaksimal mungkin supaya calon jamaah haji ini semuanya dapat diberangkatkan dan tidak ada yang gagal di dalam pembayaran nantinya. Saya kira yang namanya pelayanan tidak boleh tidak boleh ada penurunan lagi ya. Ini adalah mereka ini tamu Allah ya. Jadi tidak boleh kita di dalam melayani tamunya Allah, kita harus maksimalkan. Umat Islam di Merauke berharap penurunan ongkos naik haji nantinya tidak mengurangi volume maupun kualitas pelayanan jamaah saat berada di Tanah Suci. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bribtu Abraham Eliezer Yerisetao tewas ditikam seorang pria di Jalan Baru, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada hari Minggu. Kejadian bermula saat anggota yang piket di Mapolres Asmat menerima laporan keributan yang terjadi akibat ulah seorang pria yang mabuk dan berbuat onar. Korban bersama dua rekannya langsung menuju lokasi untuk menenangkan situasi. Namun saat tiba di lokasi, pelaku bernama Simon Ufi tiba-tiba menyerang korban dengan parang. Akibatnya korban terluka pada bagian bahu dan sejumlah tubuhnya. Meskipun sempat dibawa ke RSUD Agats, nyawa Bribtu Abraham tidak tertolong. Ia meninggal dunia sekitar pukul 7:30 pagi. Pada kurang lebih pukul 07.30, korban yang saat itu datang pertama dengan sepeda motor, saat baru turun dari sepeda motornya mendapat serangan bertubi-tubi dari tersangka atas nama inisial SU umur 35 tahun yang diketahui juga seorang residivis kasus penganiayaan. Akibat serangan yang bertubi-tubi tersebut, korban mendapat luka parah, luka bacok di bahu kanan, dan pendarahan yang hebat. Selanjutnya, rekan-rekan korban membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Asmat, namun dalam perjalanan korban menghembus. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku Simon Ufi bersama barang bukti parang yang digunakan untuk menyerang korban. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Asmat dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.